Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua, baik kita di tempat masing-masing. Harap kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu. Semoga kita juga dapat kekuatan dan kesehatan yang baik daripada Allah Bapa kita yang di surga. Ya, rasa rindu juga untuk kita beribadah bersama, seperti mana yang dahulu-dahulunya kita buat di gereja ini. Tapi apakan daya, itu adalah untuk mengelakkan kejadian penyakit yang kita takuti sekarang, yaitu COVID-19. Kita terpaksa mengadakan ibadah masing-masing di rumah. Oke, baiklah. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita untuk mendengar firman Tuhan, mari kita mengangkatkan satu pujian dan penyembahan kita, menandakan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Karena kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mengucap syukur oleh karena Dia, kemurahan Dia kepada kita semua, sehingganya kita ada bersama sampai saat ini, bahkan di rumah masing-masing mendapat berkat daripada Tuhan. Oke, kita teruskan dengan kemurahan kita, Tuhan pada kita. Kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Some
kebaikan dan kemurahan Tuhan pada setiap pribadi kami Tuhan. Oleh karena berkat dan bilur-bilur-Mu Tuhan, kami ada pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kepada setiap pribadi kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan dari segala dosa, dari segala perlanggaran yang telah kami lakukan. Kami mohon keampunan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan. Engkau memberi hikmat bagi kami Tuhan, kekuatan dan keberanian, kesegaran yang baru Tuhan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Apapun pelayanan kami Tuhan, baik mereka yang backup singer, baik mereka yang memain alat musik, baik hamba-Mu yang akan membawa kami dalam firman Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau bungkusi kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami sehingga selesainya kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, kita teruskan dengan pujian kita, yaitu Allah itu baik. Ayo kita bangun baik di rumah masing-masing. Kita bangkit kita berlakukan. Haleluya. Katakan Allah itu baik bagi kita. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Dengan ini kita teruskan pujian kita. Kita katakan jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama angkatkan pujian ini. Lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah Bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, ikulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita tidak akan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan seterusnya, kita teruskan dengan pujian kita, yaitu kalau bunyi sangkakala. Kita tingkatkan kewaspadaan kita. Kalau zaman ini datang dan berlalu, pastikan nama Anda juga dipanggil. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, para sangkakala
Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi tentang kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia. Ku tetap setia, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Zaman ini, Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling bertanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang bermain. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi tentang kasih-Nya sampai akhir kerja di dunia. Ku setia, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. oke, terima kasih. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Robin. Mari kita mengangkat satu penyembahan kita untuk menyiapkan pribadi dan jiwa kita untuk mendengar firman Tuhan, yaitu lebih dalam ku menyembah. Dan sungguh besar setia Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita mengangkatkan penyembahan ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
selamanya. Sungguh begitu besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ada kata yang dapat Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran lamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan kepada setiap kami. Nyata di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sebelumnya Tuhan, kami mendengar firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, baik kami yang ada di sini, bahkan anak-anak Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Biar kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Oh haleluya Tuhan, kami rindu untuk menyembah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dipersiapkan setiap jiwa kami. Kami haus akan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, kita teruskan dengan penyampaian firman Tuhan oleh Pastor kita, Pastor Robin. Persilakan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita telah menaikkan pujian dan penyembahan kita pada pagi yang indah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing dan yang melihat acara ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita sangat bersyukur karena Tuhan pasti akan terus menerus memberkati hidup kita. Jadi saudara dan saudari, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini saya akan membawa kita melihat
dan juga belajar daripada kebenaran firman Tuhan, karena ini merupakan hari yang begitu indah dan istimewa untuk kita umat-umat yang percaya, di mana kita seringkali menerima bekalan makanan rohani untuk kita setiap hari. Nah, oleh karena itu saya mau kongsikan satu teks bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 7 hingga 10. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 hingga 10. Dan juga terdapat dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Nah, oleh karena itu saya akan membaca bahagian ini untuk kita, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahagian ini dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 7 hingga yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang tapi kasih dunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ke-9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang terakhir, ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saya ingin baca dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, pada pagi hari ini, saudara dan saudari, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi, saya ingin kongsikan satu tema yang sederhana untuk kita lihat dan perhatikan pada pagi yang indah ini, yaitu yang bertemakan tingkatkan kewaspadaan kita. Nah, untuk melihat lebih dalam daripada bahagian ini, berkenaan dengan tingkatkan kewaspadaan kita, ini bermaksud harus kita memiliki ekstra kekuatan dalam hal kita terus meningkatkan kewaspadaan kita. Harus kita meningkatkan kekuatan kita dan hal-hal yang perlu dalam hal kita harus berwaspada. Nah, siapapun kita, tidak ada yang boleh saya katakan kebal ataupun dapat bertahan terhadap dosa. Sebab jalan untuk melakukan dosa itu sangat lebar dan terbentang luas di depan kita. Dan bila-bila saja kita dapat melakukannya. Nah, karenanya orang percaya pun dapat saja terjerat dengan perkara yang seperti ini, ataupun dosa-dosa yang seperti ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya kongsikan tema ini kepada kita berkenaan dengan tingkatkan kewaspadaan kita. Karena sangat mudah dan kita tidak menginginkan perkara itu, memang itu akan kita hadapi dan lalui. Maksudnya dosa-dosa yang sering kali menghadap kita. Dan ini perkara yang
memang tidak ada manusia yang dapat lari daripada melakukan dosa. Untuk melakukan perkara yang baik, nanti Bapak Ibu, sangat-sangat sukar sekali untuk kita mengatakan, contohnya, kasihilah sesamamu manusia. Berat rasa hati kita, apalagi kalau kita memiliki rasa yang tidak senang dengan seorang. Tetapi kalau melakukan perkara yang tidak baik ataupun dosa, tidak disuruh pun sudah kita lakukan. Nah, itulah sebabnya saya ingin kongsikan tentang tema ini untuk kita, supaya tingkatkan kewaspadaan kita dalam keadaan yang sedemikian. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat juga, bukan sedikit, bukan hanya orang-orang percaya, malah orang yang disebut sebagai hamba Tuhan sekalipun memang tidak lari daripada berhadapan dengan dosa-dosa yang ada. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya kongsikan bahagian ini untuk kita lihat berkenaan dengan tingkatkan kewaspadaan kita. Nah, sebagian besar orang tidak mengira mengapa orang yang bersangkutan, boleh saya katakan, dapat jatuh ke dalam dosa. Ada yang jatuh di dalam dosa karena melakukan hal yang terbaik seperti percabulan. Ada yang jatuh karena kalau melihat berkenaan dengan kemerosotan ekonomi, sudah memiliki hati yang tidak senang. Bukan hanya kepada keuangan, tetapi merasa tidak senang dengan baik orang-orang atasan. Kenapa dan mengapa? Dan kenapa yang memimpin kita yang seperti ini? Itu sudah meresap dalam hati kita, perkara-perkara yang tidak baik, dan makin lama makin menimbulkan hidup kita penuh dengan dosa. Itu sebabnya saya katakan, tingkatkan kewaspadaan dengan hal-hal yang sedemikian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa perkara ini boleh berlaku? Secara umum, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umum karena kita hidup dalam dunia ini. Dunia yang fana ini. Dunia yang penuh dengan, seringkali kita penuh dengan kejahatan. Tidak ada yang sebut dunia penuh indah dan harmoni dan sebagainya. Tidak ada. Semua katakan, aduh kenapalah dunia ini. Itulah memang dunia. Nah, itulah sebabnya pada hari ini Bapak Ibu, kita melihat kehidupan kita. Kita melihat langkah perjalanan setiap kita, di mana harus kita memiliki lebih ekstra kewaspadaan. Saya sebut dia ekstra itu, contohnya kalau kita terlalu letih, dan usahakan supaya dapat ada ekstra untuk dapat buka mata, sehingga kan kita minum kopi lah, tambah lagi pahit supaya ekstra kita dapat segar. Nah, hal yang sama juga begitu dalam kehidupan kita. Untuk waspada dalam keadaan apapun, kita harus juga memiliki ekstra supaya jangan kita lena, jangan kita leka, dan jangan kita dilamun dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, kalau dalam Matius pasal 26 ayat 41 berkata, sebab roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, itulah sebabnya seringkali orang katakan sebagian, itulah karena kita punya roh ini memanglah penurut, tapi daging kita lemah, begitu. Sehingga sebagian katakan sedemikian. Dan ada yang berpikiran negatif, sehingga tidak mau memiliki ekstra kewaspadaan, tidak mau meningkatkan kewaspadaan mereka dalam keadaan-keadaan yang berlaku. Memang pun anggota tubuh badan kita ini lemah dan tidak mampu untuk hadapi perkara-perkara yang berlaku. Namun kita harus memiliki kewaspadaan yang sedemikian. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di mana Rasul Yakobus. Surat ini adalah ditulis oleh Rasul Yakobus, dan penafsiran berkata juga ini adalah anak Alfius. Jadi dia juga adalah salah satu rasul daripada murid-murid Tuhan. Nah, saya akan membawa beberapa perkara daripada bahagian ini berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini,
berkenaan dengan tingkatkan kewaspadaan kita. Nah, bagaimana supaya kita tetap waspada dan bertahan sampai beroleh suatu kemenangan yang boleh kita katakan kemenangan kekal. Nah, berikut dalam bahagian ini saya akan kongsikan ada beberapa nasihat Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah supaya kita terus meningkatkan kewaspadaan kita setiap hari dalam perjalanan masing-masing hidup kita. Marilah kita tunduk kepada Allah. Pertama, kita harus tunduk kepada Allah, yaitu Allah mau kita tunduk kepadanya, ataupun dikatakan taat melakukan hukumnya, dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kalau perkara ini ada dalam diri kita, kalau hal ini kita lakukan, maka ini membawa kita untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita dalam segala perkara. Hal apapun yang berlaku dalam hidup kita yang akan menyerang kita, kalau kita tunduk kepada Allah dan kita dapat melakukan, kita dapat menempuhi, kita dapat menghalang, dan kita memiliki kekuatan dan juga peningkatan daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan hidup kita. Ini perkara yang pertama, tunduklah kepada Allah. Banyak orang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak menuruti perintah Allah. Kalau orang itu tidak menuruti perintah Allah, berarti dia tidak tunduk. Mari Bapak Ibu, kalau kita tunduk kepada Dia, ikut apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mengontrolkan Tuhan, karena selalunya saya ataupun umat-umat Tuhan dan ada yang tidak sadar mengontrolkan Tuhan. Tuhan, begini yang harus terjadi dalam hidup saya, begini yang Tuhan mau buat dengan saya. Tuhan, tolong saya buat macam ini, seperti ini. Seperti kita pula yang Tuhan mengontrol Tuhan. Sepatutnya tunduklah kepada Allah, mentaati perintahnya. Apa yang dikatakan Tuhan, kau diam di sini, diamlah kita di sana. Berjalanlah kita. Nah, seperti kita juga dalam menghadapi keadaan yang seperti ini. Tunduklah kepada pemerintah. Iya, tunduk. Memang pemerintah juga adalah sebahagian daripada apa yang Allah sampaikan kepada mereka untuk dipertanggungjawabkan. Ini adalah juga message daripada Allah kita. Kalau kita tunduk kepada pemerintah, kita pun tunduk kepada Allah. Yang kedua, melawan iblis. Bukan lari daripada iblis, lawan dia. Tetapi kebanyakan orang-orang percaya sekarang ini, satu pengalaman yang saya pernah lalui, di mana ada orang kerasukan. Pergi kita, pergilah. Mana kami dapat berdoa. Ada yang takut, sehingga tidak ikut. Nah, dalam bahagian ini, untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam langkah hidup kita ini, dalam perjalanan masing-masing hidup kita, mari kita melawan dia. Lari manapun kita, dia tetap akan menyerang. Itu sebabnya harus lawan. Bukan lawan asap parang bagus-bagus ataupun sedia senapang, tidak. Ini merupakan lawan pakai firman Tuhan, lawan pakai doa. Itu sebabnya tingkatkan kewaspadaan kita. Bukan kita melarikan diri daripada serangan-serangan iblis. Kalau kita melarikan diri, malah itu yang membuat dia makin hebat lagi untuk menyerang kita. Namun apabila kita terus melawan dia, luar biasa ini orang. Kita malah menyerang, malah dia lagi menyerang 2 kali lipat menyerang kita. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti sebagian orang katakan seperti ini. Hadapilah tantangan cobaan itu. Hal-hal yang berlaku dalam hidupmu, tempuhilah. Tetapi kalau engkau larikan diri, karena ada masalah di sini, bagus saya pindah ke sana, bagus saya lari ke sana. Kamu lari ke sana pun untuk melarikan diri daripada pencobaan yang di sini,
tetap pencobaan yang sama juga kamu akan hadapi di tempat yang sedemikian. Itu sebabnya lawanlah dia. Lawanlah, lumpuhkan perkara yang sedemikian. Atasilah dia bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Lukas pasal 10 ayat 19 dalam bahagian ini, karena Tuhan menginginkan untuk kita melawan hal yang sedemikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini merupakan otoritas kita. Ini Allah memberi kita kemampuan. Kalau untuk kekuatan kita, memang kita tidak mampu. Tuhan katakan lawanlah, bukan larilah, bukan lari. Malah kita harus lawan, tempuh, hadapi hal yang sedemikian. Jangan lawan orang, kita lawan iblis, musuh kita. Nah, itu perkara yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, mendekatlah kepada Allah. Yang pertama tadi tunduk kepada Allah, lawanlah iblis yang kedua, dan sekarang mendekatlah kepada Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah juga mendekat kepada kita. Nah, ini Tuhan menginginkan supaya kita memiliki tingkat kewaspadaan kita. Karena kemanapun kita pergi, memang tidak lari kita berhadapan dengan tantangan dosa noda yang ada. Kita lihat pakai mata pun sudah kita lihat perkara itu tidak baik. Mau tidak lihat pun mesti juga lihat. Kalau orang botak saja yang tidak dapat lihatlah. Nah, itu sebabnya mari kita meningkatkan kewaspadaan kita, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah mau kita hidup dekat kepadanya, hidup di dalam Dia dan firman-Nya, supaya kita mengerti kehendaknya dan rencananya dalam kehidupan kita. Seperti kita sebagai manusia, kalau kita jarang bertemu dengan seseorang, mana mungkin kita mengenali dia? Mana mungkin kita mengenali dia? Kalau kita seringkali mendekat kepada dia, bersama cerita, ngobrol, ataupun apa sekalipun lah, cerita apa sajalah, seringkali bersama dengan dia, memang kita akan tahu keadaan dia. Memang kita makin hari makin hidup membaik dengan dia. Lebih kurang seperti itu juga kita dengan Allah kita. Kalau kita hanya tahu Allah, ya tahu di mana dia, di sana lah. Kita tidak memiliki tindakan untuk datang mendekat kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku. Seperti banyak ayat firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sudah. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan dalam Mazmur juga menjelaskan, marilah kepadaku, marilah, dan tunduklah, datanglah. Itu semua bahagian-bahagian yang sedemikian. Nah, Tuhan katakan mendekatlah. Jadi untuk perkataan mendekat itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Dia. Dan mari kita terus meningkatkan kewaspadaan kita. Yang keempat, hidup kudus. Allah mau supaya kita menjaga kekudusan sebab Ia kudus adanya. Nah, dengan demikian hidup kita disertai dengan penyertaan Allah. Kalau kita melihat dalam bahagian ini, bahwa Tuhan menginginkan supaya kita hidup kudus. Karena untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam langkah hidup kita ini, masing-masing dalam hidup kita, mari kita jalani hidup kita dengan terus memiliki hidup yang kudus. Karena dengan kekudusan yang ada pada diri kita, yang kita usaha, yang kita terus lakukan, nyatakan, dan tingkatkan dalam hidup ini, maka apapun yang berlaku dalam hidup kita, itu tidak akan mampu mengalahkan kita. Nah, itu sebabnya banyak umat-umat Tuhan, mana boleh kita dapat hidup kudus. Ini teknik ataupun boleh saya katakan taktik kuasa yang jahat. Mana mungkin engkau manusia biasa dalam pemikiran kita, sehingga kita pun sepertinya tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita karena Allah kita kudus. Apalagi kita sebagai manusia, mana ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia melakukan apa segala sahaja untuk kehidupan dan keadaan kita. Marilah kita sebagai umat Tuhan untuk meningkatkan kewaspadaan kita, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kelima juga, menghormati Tuhan. Ia mau kita menghormati hadiratnya, seperti yang kita seringkali lakukan. Dalam kita menghormati Tuhan, kita menyembah Dia,
kita agungkan Dia. Ini adalah merupakan perkara untuk meningkatkan kewaspadaan kita dalam hidup ini. Kalau jarang sekali kita menghormati Tuhan, jarang sekali kita melakukan hal yang seperti ini untuk masuk hadiratnya Tuhan, wah, malah kita yang kalah dengan hal-hal dunia ini. Itu sebabnya marilah Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, Allah pasti menyertai kita. Tetapi kadang-kadang kita ini kurang mengerti, kurang peka, ataupun kurang memahami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita diberkati baru kita katakan, wah terima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan. Tapi apabila kita dalam keadaan yang seperti ini, mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak tolong saya? Itu sudah membuat kita sepertinya tidak menghormati Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menyertai kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita tetap menghormati Dia. Yang keenam, hidup dalam pertobatan. Nah ini yang seringkali juga orang pakai guna dalam hidup mereka. Buat dosa, bertobat. Besok lusa buat lagi, bertobat, buat lagi. Ini cara-cara kuasa dunia untuk mengelirukan kita. Jadi dalam bahagian pertobatan itu adalah komitmen kita kepada Allah. Allah mau supaya kita kembali kepada Dia, meninggalkan dosa yang ada pada kita. Jangan seperti dalam satu perumpamaan katakan, jangan seperti anjing yang menjilat muntahnya. Bayangkan, saya pun jijik lihat itu. Tapi itu yang manusia lakukan. Sudah dia melakukan dosa, mohon pengampunan dari Tuhan. Wah, tapi buat lagi. Coba bayangkan seperti kita lihat anjing yang menjilat dia muntah sana, dia makan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dalam Kolose pasal 3 ayat 10 berkenaan dengan hal-hal yang sedemikian, menjelaskan kepada kita tentang marilah kita tinggalkan dosa itu, jangan ulanginya lagi, jangan lakukan hal itu. Itu yang meningkatkan kewaspadaan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesimpulan kita pada pagi yang indah ini, di mana dalam Lukas pasal 21 ayat 36 berkata seperti ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Waspadalah, tetaplah di jalur Tuhan kita. Jadi saya yakin pasti lewat perkongsian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita beberapa perkara untuk kita meningkatkan kewaspadaan kita bersama Tuhan dalam kita menjalani hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Jadi sekarang saya serahkan masa ini kepada yang memimpin kita. Oke, terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Harap kita disegarkan dan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan, di mana untuk kita meningkatkan kewaspadaan kita dalam hidup ini. Karena dalam zaman ini banyak tantangan dan cobaan, apatah lagi zaman IT, di mana banyak cobaan, dugaan yang kita hadapi setiap hari. Kita harusnya berwaspada terus dan tingkatkan kewaspadaan kita bagi ancaman-ancaman iblis. Jadi seterusnya kita akan menjalankan tangguk. Maka dengan ini kita berdoa sebelum kita menjalankan tangkuk. Kita sekali lagi menjemput Bapak Pastor Robin yang akan membawa kita dalam doa kita sebelum kita menjalankan tangguh persembahan kita. Mari ya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga,
terima kasih karena kebaikan-Mu telah memberkati kami lewat pujian penyembahan dan juga firman-Mu yang telah kami dengar. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengulur pada pagi hari ini. Umat-umat-Mu yang beribadah pada hari ini, mempersiapkanlah kiranya Tuhan hati setiap kami, agar kami memberi pada hari ini dengan ucapan syukur, hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hidup umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya berkat Tuhan terus mengalir. Kami pada pagi hari ini memberi persembahan untuk kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Dimanapun kita berada, baik kita di rumah, kita sediakan persembahan kita. Jadi sementara tangguh dijalankan, kita angkat satu penyembahan ini, yaitu kasih Allah. Dan sebelumnya kita tamatkan kebaktian kita. Kita masuk dalam doa, yaitu kita berdoa bagi perkara-perkara yang ada dalam rutin sidang kita. Kita sedia tahu banyak aktiviti yang telah kita rancang akan sudah terkendala oleh karena keadaan kita pada masa ini. Kita menyampaikan semuanya kepada Allah Bapa kita di surga. Apapun perkara doa yang kita ada, bahkan mereka yang dalam kedukaan, kita berdoa bagi mereka. Dan seterusnya kita juga berdoa bagi kegiatan kita sepanjang minggu ini. Biar Tuhan terus berkati kita, bahkan anak-anak kita yang belum bersekolah. Biar Tuhan terus memimpin, memberkati kita semua. Keluarga kita Baitani, biar kita diberkati, biar kita
juga mendapat kekuatan dan kesehatan yang baik daripada Tuhan. Dan jauhi kita daripada segala malapetaka, bahkan sakit penyakit yang berbahaya. Dengan ini kami minta penghormatan kepada Pastor Jamel yang akan membawa kita dalam doa. Persilakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, akhir daripada segala sesuatu yang kami sudah lakukan pada pagi hari ini, kami mau menaikkan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sangat bersyukur karena campur tangan Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan yang telah menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk melayani Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini untuk beberapa perkara doa yang ada di dalam gereja kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan seluruh rakyat Malaysia dan juga setiap umat manusia ketika kami menjalani norma-norma baru pada hari ini, untuk penyesuaian diri kami dengan keadaan-keadaan kehidupan harian yang baru. Kami berdoa agar Tuhan Engkau terus campur tangan, Engkau Tuhan yang terus bersama kami, supaya apapun yang kami lalui setiap hari, kami akan melaluinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, yang memampukan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang di dalam keadaan kekurangan pada saat ini oleh karena tidak ada sumber pendapatan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka supaya Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka, karena kami yakin percaya bahwa setiap orang yang senantiasa menantikan Tuhan dan mengharapkan Tuhan di dalam kehidupannya, mereka tidak akan pernah dikecewakan, dan Engkau Tuhan akan sentiasa menyediakan dan menentukan apa yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka sentiasa tetap di dalam Engkau. Dan juga kami berdoa bagi setiap generasi muda, dimanapun setiap umat Tuhan, generasi muda pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau terus menjaga, memelihara setiap kehidupan kami, kuasai seluruh kehidupan kami ya Bapa, supaya dimanapun kami berada, kami akan sentiasa membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan hidup kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kami, sehingga kami tetap menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang sedang menuntut, yang sedang belajar saat ini dan tergendala oleh karena keadaan dan situasi yang ada. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kesabarannya daripada Tuhan akan memenuhi setiap anak-anak muda dan juga adik-adik kami yang sedang bersekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk para barisan hadapan yang sedang bertungkus lumus pada saat ini menangani keadaan dan situasi yang ada. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka hari lepas hari, supaya mereka sentiasa dikuatkan, supaya mereka sentiasa segar untuk terus dapat menangani keadaan yang ada. Tuhan juga terus memberkati mereka dalam setiap keperluan mereka. Dan kami juga berdoa terus untuk kepimpinan gereja ini ya Tuhan, bagi setiap pemimpin-pemimpin, setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja kami. Kami berdoa agar setiap pelayanan ini akan terus bersatu untuk melakukan pelayanan Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kami berdoa khusus untuk negara kami Malaysia, negeri kami Sarawak, bagi pemimpin-pemimpin yang ada, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Biarlah kiranya mereka memimpin negara kami dengan adil dan saksama, sehingga mereka juga terus diberikan kekuatan setiap hari, dan mereka memimpin dengan sentiasa hidup takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di dalam gereja kami sepanjang tahun ini.
biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati setiap perancangan yang ada, sehingga apapun yang kami lakukan, kami dapat terus memuji dan memuliakan Allah karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dari awal persekutuan ibadah kami sehingga selesainya dengan baik. Biarlah kiranya berkat daripada Tuhan akan terus memberkati setiap umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, di dalam setiap perancangan hidup seterusnya pada minggu-minggu hadapan dan masa-masa seterusnya. Biarlah campur tangan Tuhan akan terus memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Pastor Jamil. Jadi sampai sini kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan semoga diberkati, bahkan di mana berada sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin.